Pertarungan itu sangat sengit, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu. Memuaskan, memuaskan. Mata Lu Ming berbinar. Dia menyadari bahwa seiring berjalannya pertempuran, kekuatan pedang kematiannya semakin kuat. Dia juga semakin terbiasa dengan penggunaan 4 jenis hukum. Anak ini menggunakan Liu untuk melatih kekuatan ilahinya. Sungguh bakat yang mengerikan. Pria kekar dalam baju besi itu melihat niat Lu Ming dan diam-diam terkejut. Sialan, Liu meraung dalam hatinya. Dia menyadari bahwa semakin mereka bertarung, semakin kuat Lu Ming. Pada awalnya, mereka seimbang, tetapi sekarang, Lu Ming perlahan-lahan menekannya. Dia sangat marah. Dia tidak bisa dikalahkan oleh keajaiban alam primordial. Dia meraung dan melawan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Aku akan mengolah palu kekacauan. Lu Ming tidak peduli dengan pikiran Liu. Dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi teknik kekuatan ilahi sekarang. Tiba-tiba, serangannya berubah. Pedang kematian menghilang, dan Lu Ming melemparkan palu kekacauan untuk bertarung dengan lawannya. Sebuah palu raksasa terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menghantamkannya ke Liu. Setiap pukulan begitu berat sehingga bisa meledakkan gunung dan menembus bumi. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit dan bertukar ratusan gerakan. Palu kekacauan Lu Ming semakin kuat dan kuat. Boom, boom. Lu Ming mengayunkan palu kekacauan dan pedang kematian di waktu lain untuk mengasah kekuatan supernya. Liu, di sisi lain, mengalami kesulitan. Dia benar-benar tidak diuntungkan. Lu Ming semakin kuat dan kuat. Dia meraung. Dia tidak ingin menjadi orang pertama yang dikalahkan oleh putra surga yang sombong dari alam primordial. Dia ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi semuanya sia-sia. Dia bukan tandingannya. Bang! Pada akhirnya, dia dipukul oleh palu kekacauan Lu Ming. Bahkan 6 pusaran reinkarnasinya meledak. Dia terlempar ke belakang dan darah menyembur keluar. Wajahnya pucat dan sangat tidak sedap dipandang. Dia benar-benar kalah. Dia kalah dari seseorang dari alam purba. Baiklah, banyak pemuda dari alam purba bersorak, merasa sangat riang. Alam purba akhirnya memenangkan pertempuran, tetapi tidak kalah begitu parah. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya melompat kegirangan. Apakah kalian masih ingin bertarung? N0 garis bawah Bin menjadi pembawa acara perilisan perdana bab ini. Lu Ming melotot ke arah Liu. Bertarung lagi. Liu meraung, tidak mau mengakui kekalahan. Adik, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, sebuah sosok melangkah keluar. Sosok itu adalah pemuda berambut ungu. Liu tampak sangat patuh pada pemuda berambut ungu itu dan berhenti. Kuali kekacauan primordial menekan area kehampaan, sebesar gunung. Lu Ming mundur dengan cepat, tetapi kuali kekacauan primordial mengikutinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Boom! Lu Ming menggunakan palu kekacauan untuk meledakkannya. Langit bergetar dan tubuh Lu Ming bergetar hebat saat ia terlempar beberapa ribu meter. Lengannya sedikit gemetar, dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, berdarah. Di alam Kaisar Bela Diri, ada perbedaan besar antara setiap tahap. Kaisar Kehampaan Bintang 3 jauh lebih kuat daripada Kaisar Kehampaan Bintang 2. Jika itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 3 biasa, Lu Ming akan dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Namun, pemuda berjubah abu-abu itu adalah seorang jenius di antara para jenius. Ia dapat membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Bahkan, ia dapat membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Lu Ming tidak sebanding dengannya. Bas! Kuali kekacauan primordial bergetar sekali lagi dan menghantam Lu Ming. Lu Ming terlempar lagi. Kidan darahnya mendidih dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Aku hanya bisa menggunakan garis keturunan ketiga. Lu Ming menyipitkan matanya. Dengan sebuah pikiran, energi garis keturunan ketiga menyembur ke dalam tubuhnya terus-menerus, menutupinya dengan lapisan cahaya merah darah. Aura Lu Ming meroket dan niat membunuhnya tak ada habisnya. Bu! Lu Ming mengayunkan palu kekacauan dan memukul kuali kekacauan primordial, membuatnya terbang. Desis desis desis. Terdengar suara terkesiap di tempat kejadian. Banyak orang menatap Lu Ming, tercengang. Lu Ming masih memiliki energi yang tersisa. Dia belum menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua terkejut. Mengapa aku harus? Tian Ming, Yuan Xin, dan yang lainnya juga terkejut.
Sebelumnya, Lu Ming telah mengalahkan mereka tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka telah menderita pukulan besar. Ini teknik rahasia. Ekspresi Xing He sangat jelek. Kembali di dunia bunga teratai, Lu Ming telah menggunakan keterampilan rahasia ini untuk mengalahkannya. Para ahli dari keluarga Heng, keluarga He, dan pasukan lainnya bahkan lebih terkejut. Lu Ming terlalu menakutkan. Beberapa jenius alam surga juga tampak sangat serius. Bunuh. Pemuda berjubah abu-abu itu menginjak kuali primordial dan menyerang Lu Ming. Lu Ming menyambutnya dan bertarung dengannya. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Dia unggul dalam pertukaran terus-menerus dengan pemuda berjubah abu-abu itu. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Sebuah suara terdengar. Suara itu jelas dan cerah, tetapi mengandung martabat tertinggi. Mendengar suara ini, ekspresi pemuda berjubah abu-abu itu berubah dan dia dengan cepat mundur. Lu Ming juga berhenti. Dia menarik kembali kekuatan garis keturunan ketiga dan cahaya merah darah di tubuh Lu Ming menghilang. Mata semua orang tertuju pada sosok yang duduk di kereta, diselimuti cahaya ilahi. Dialah yang baru saja berbicara. Pada saat ini, sosok itu berdiri dan melangkah keluar dari kereta. Cahaya ilahi di tubuhnya juga ditarik, mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah pria parubaya yang tampak berusia 40-an. Dia mengenakan jubah panjang dan tampak sangat anggun. Namun, para kaisar agung dari alam primordial buru-buru memberi hormat dan membungkuk. Salam, Tuan Kaisar Surgawi. Itu memang Tirk Surgawi. Hati semua orang bergetar hebat, dan kemudian mereka mengikuti dan memberi hormat. Suara mereka bergema di langit. MMH, pria parubaya yang elegan itu mengangguk. Dia menyapu pandangannya ke Lu Ming, lalu Tian Ming, Yuan Xin, dan yang lainnya. Alam primordial juga telah mencapai zaman keemasannya, dan ada banyak elit. Tidak buruk. Banyak dari kalian yang sangat berbakat. Jika kalian memasuki alam surga dan menerima kultivasi alam surga, kalian pasti akan dapat bangkit dengan cepat. Satu telah memutuskan bahwa kali ini, 320 teratas dari alam primordial dapat mengikuti saya ke alam surga untuk berkultivasi. Tanah suci kultivasi itu akan membuka pintu mereka untuk kalian. Pada saat yang sama, akan ada kaisar surgawi untuk membimbing kalian. Pria parubaya yang elegan itu berkata, apa, 320 teratas bisa pergi? Dan Tirk surgawi secara pribadi membimbingku. Mata banyak orang berbinar, terutama 320 favorit surga teratas, mereka semua gembira dan bersemangat. Ini berarti bahwa 320 orang yang telah lulus seleksi semuanya bisa pergi. Rilis debut terjadi di N0V3 Elbin. Banyak dari mereka yang belum mencapai tempat ke-320 memiliki ekspresi jelek dan mendesah tak berdaya. Sumber daya alam surga jauh lebih baik daripada alam primordial, dan ada juga bimbingan kaisar surgawi. Ini terlalu menggoda, tentu saja, ketika Anda memasuki alam surga, Anda juga akan diizinkan memasuki medan perang. Akan ada beberapa bahaya dalam bertarung dengan suku-suku alien. Jika Anda tidak ingin pergi, satu tidak akan memaksa Anda. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda dapat bertanya sekarang. Pria parubaya yang elegan itu berkata, tidak ada satu orang pun yang menonjol. Siapa yang rela kehilangan kesempatan langka seperti itu? Terlebih lagi, jika mereka ingin bangkit, mereka harus bangkit dari pembantaian. Para kesayangan surga ini tidak takut dibantai. Tanpa mengendalikan diri, bagaimana ia bisa mencapai puncak? Di masa lalu, ada orang-orang yang melanggar norma. Di bawah pangkat marsial supreme, ada orang-orang yang dapat mengendalikan banyak hukum. Faktanya, ada orang-orang yang dapat mengendalikan lebih banyak hukum daripada Anda. Hanya saja tidak ada yang bisa mengendalikan dua hukum pamungkas pada saat yang sama. Orang-orang di bawah ranah marsial emperor itu sangat berbakat. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan langka. Mereka dapat dengan mudah membunuh Void Emperor, apalagi mereka yang berada di ranah yang sama. Namun, orang-orang ini tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah marsial emperor. Tirk surgawi menjelaskan secara rinci. Semua orang terkejut, dan hati mereka bergejolak, tidak dapat tenang. Ternyata di zaman kuno ranah surga, ada sosok yang menentang surga. Di bawah ranah marsial emperor,
ia telah menguasai banyak jenis hukum dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini tidak dapat menerobos ke alam kaisar bela diri. Lu Ming sendiri juga terkejut dan tercengang. Dia tidak dapat menerobos ke alam martial supreme. Itu tidak mungkin. Mata Lu Ming memerah. Dia tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa dia telah mencoba menerobos ke alam martial supreme di dunia itu, tetapi dia gagal dan hampir mencabik-cabik hati dan tubuh Sein-nya. Seperti yang kita semua tahu, untuk menerobos ke alam martial sovereign, seseorang harus mengubah hukum di hati Sein menjadi inti dunia. Kemudian, inti dunia akan mengubah hati Sein menjadi dunia kecil. Namun, sangat sulit untuk menyeimbangkannya ketika Anda mengendalikan begitu banyak hukum. Anda dapat mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menyeimbangkannya sama sekali dan tidak dapat mengembangkan inti dunia. Begitu Anda menerobos dengan paksa, kekuatan hukum yang mengerikan akan mencabik-cabik hati Sein dan orang tersebut. Dalam sejarah, para jenius seperti Anda semua pada akhirnya berjalan di dua jalan surga. Salah satunya adalah menerobos dengan paksa, dan kemudian terkoyak oleh kekuatan hukum dan mati. Yang satunya lagi adalah terperangkap di alam calon kaisar selama sisa hidupmu. Hidupmu akan habis dan kau akan mati karena depresi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata Tirk surgawi itu seperti guntur, meledak dalam pikiran Lu Ming. Ini karena kata-kata Tirk surgawi itu terlalu mirip dengan apa yang sedang dihadapinya. Kata-kata itu persis sama. Tidak. Itu tidak mungkin. Wajah Lu Ming kusam dan matanya merah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika dia tidak bisa menembus ke tingkat martial supreme, lalu apa gunanya berkultivasi? Itu tidak mungkin. Guruku pasti akan menembus ke tingkat martial supreme. Dia tak tertandingi di dunia. Lu Xiangxiang berteriak. Wajah kecilnya pucat dan dia tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan. Ouyang Moli, Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya semua menggelengkan kepala karena tidak percaya. Adegan itu gempar. Benar-benar ada hal seperti itu. Itu benar-benar gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Lu Ming telah menantang surga dan muncul sebagai juara dalam pertempuran 10 negeri. Dia telah mengalahkan semua paragon dan berdiri di puncak. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming adalah yang paling memukau dalam pertempuran 10 negeri. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah mengalahkan Yuan Xin, Tian Ming, dan bahkan kebanggaan alam surga. Ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku-buku sejarah. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa Lu Ming memiliki masa depan yang cerah dan bahwa prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Dia akan menjadi ahli top. Beberapa kekuatan besar bahkan telah berencana untuk berteman dengan Lu Ming dan membangun hubungan yang baik dengannya. Namun, Sang Raja Surgawi telah mengatakan bahwa Lu Ming tidak dapat menerobos ke alam kaisar bela diri dan akan terperangkap di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Tidak seorang pun akan mempertanyakan kata-kata Sang Raja Surgawi. Dapat dikatakan bahwa hasil Lu Ming sudah diputuskan. Sayang sekali. Favorit langka dari surga. Sayang sekali. Beberapa orang dari pasukan utama mendesah. Mereka telah berencana untuk berteman dengan Lu Ming dan membangun hubungan baik dengannya. Namun, mereka telah menghilangkan ide ini sekarang. Jika dia tidak dapat menerobos ke alam martial supreme, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan dianggap serius oleh pasukan utama ini. Tidak peduli seberapa kuat dia di bawah pangkat martial supreme. Setiap kaisar sejati akan dapat menghancurkan mereka. Hahaha, surga punya mata. Surga punya mata. Keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, klan Golden Crow dari Tanah Suci Bulan Kuno, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan pasukan lainnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Awal mula penerbitan bab ini terkait dengan N0V3.11N. Mereka terlalu bersemangat, seolah-olah kegembiraan telah turun dari surga. Sebelumnya, kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming telah membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka sangat takut bahwa mereka bisa mati. Mereka takut Lu Ming akan bangkit dan membalas dendam pada mereka. Namun, Lu Ming tidak bisa menerobos ke ranah kaisar bela diri sekarang. Dia akan terjebak di ranah calon kaisar selama sisa hidupnya. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat calon kaisar,
apa yang bisa dia lakukan? Orang cacat yang tak tertandingi, hehe. Kaisar Agung dari keluarga He mencibir. Dia telah menyimpan dendam sejak dia dipukuli oleh Lu Ming yang mengendalikan tubuh Tirk Surgawi. Bagi mereka yang memiliki dendam terhadap Lu Ming, tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Namun, mereka yang berhubungan baik dengan Lu Ming tidak bisa tetap tenang. Mereka mendesah satu demi satu. Dao Surgawi tidak adil. Seorang lelaki tua dari Istana Phoenix mendesah. Putra surga yang begitu sombong, putra surga yang sombong yang tidak pernah muncul di alam primordial sejak zaman kuno, tidak dapat menerobos ke alam kaisar bela diri. Itu benar-benar menyedihkan. Kaisar tanpa bentuk dan Paman Kong juga tidak percaya. Dia mendesah dalam hatinya. Dia mengagumi bakat, kemauan keras, dan hati yang teguh Lu Ming dalam seni bela diri. Jika Lu Ming tidak lumpuh, masa depannya akan luar biasa. Tidak akan mustahil baginya untuk menerobos ke alam Tirk Surgawi. Aku pasti akan berhasil. Tatapan Lu Ming tegas. Baiklah, jika memang begitu, 1-11 memberimu 10 hari untuk mempersiapkan. Setelah 10 hari, 1-11 membantumu dan membantumu menerobos ke alam marsial supreme. Suara Tirk Surgawi bergema ke segala arah. Apa? Tirk Surgawi akan membantu Lu Ming menerobos ke ranah marsial supreme secara pribadi. Ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Menjijikkan. Klan Heng, Klan He, Klan Golden Crow Tanah Suci Bulan Kuno, Klan Wan dan pasukan lainnya semuanya terkejut, sangat tidak mau dan iri. Tirk Surgawi sebenarnya ingin membantu. Awalnya, mereka sangat gembira ketika mendengar bahwa Lu Ming tidak dapat menerobos ke ranah marsial supreme. Sekarang, mereka takut Lu Ming akan berhasil dengan bantuan Tirk Surgawi. Mereka semua diam-diam berdoa agar Lu Ming tidak akan berhasil. Adapun Lu Xiangxiang dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming memberi hormat kepada Tirk Surgawi dengan sungguh-sungguh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tulus. Dia benar-benar tidak berharap Tirk Surgawi akan membantunya. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Paman Kong dan Kaisar tak berwujud juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Qiu Yue, Huang Ling, dan yang lainnya juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, banyak orang di Gunung Yuan juga membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Misalnya, Kaisar Suci dari klan Sein kuno dan beberapa kekuatan lainnya. Mereka semua tahu bahwa ketika ras alien mendatangkan malapetaka di Gunung Yuan, Lu Ming dan beberapa kaisar hebatlah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menutup lorong hampa yang dilalui ras alien. Mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, Kaisar Abadi dari Tanah Iblis tak terbatas, Sang Dewa Tanah, dan makhluk kuat lainnya dari daerah lain mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Kebanyakan dari mereka tidak berpikiran sempit dan mereka tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Akan sangat disayangkan jika dia tetap diam. Mereka semua memiliki hati untuk menghargai bakat, jadi mereka berterima kasih kepada Tirk Surgawi. Sama-sama, saya memiliki hati untuk menghargai bakat dan tidak akan melihat keajaiban yang tak tertandingi itu terdiam. Dalam 10 hari ke depan, saya akan menyiapkan formasi besar saat ini untuk membantu Lu Ming menerobos, tetapi Tirk Surgawi memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa peluang keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, jika Anda tidak berhasil, Anda tidak dapat pergi ke alam surga. Sekarang kita sedang berperang dengan ras alien, setiap sumber daya sangat berharga. Jika Anda tidak dapat menjadi Kaisar Suci, para ahli di alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya apapun untuk Anda. Apakah Anda mengerti? Kata-kata Tirk Surgawi sangat lugas dan langsung. Dengan invasi ras asing, alam surga berada dalam perang besar. Bagi alam surga dan alam primordial, sangat penting untuk memelihara dan membiarkan keajaiban yang tak tertandingi tumbuh dan menjadi pilar pendukung. Oleh karena itu, setiap sumber daya sangat berharga dan harus digunakan di ujung pedang. Jika Lu Ming tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi, maka dia akan kehilangan nilainya dalam memelihara.
Seorang calon kaisar, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak berguna dalam perang dengan ras alien. Para ahli alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka pada sampah. Oleh karena itu, jika Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar yang hebat, dia hanya bisa tinggal di alam primordial dan tidak bisa pergi ke alam surga. Junior mengerti. Lu Ming mengangguk. Baiklah, bersiaplah. Sesuaikan kondisi Anda dengan puncak, kata Tirk Surgawi. Lu Ming mengangguk dan pergi ke samping. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia ingin menyesuaikan kondisinya, esensinya, ki, dan jiwanya ke puncaknya. Tirk Surgawi mulai menuliskan formasi di puncak Gunung Takdir. Puncak Gunung Takdir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang menunggu di sana, dan bahkan ada lebih banyak orang. Lu Ming dapat dikatakan sebagai favorit surga yang belum pernah ada sebelumnya di benua Yuan. Semua orang ingin melihat apakah Lu Ming bisa menjadi penguasa. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Lu Ming membuka matanya dan melangkah ke puncak Gunung Takdir. Lu Ming, ayo kita mulai. Kaisar Surgawi berbicara. Selama periode waktu ini, semua orang tahu bahwa nama Kaisar Surgawi adalah Kong Yin. Orang-orang memanggilnya Kaisar Surgawi Kong Yin. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila di puncak Gunung Takdir. Anda harus berhasil. Lu Xiang-Xiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya semuanya sangat gugup dan mengepalkan tangan mereka. Keluarga Hang, keluarga He, klan Golden Crow, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan pasukan lainnya juga sangat gugup. Namun, hati mereka sebaliknya. Mereka berharap Lu Ming tidak akan berhasil. Boom! Aura yang kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Dia akan memulai terobosannya. Adegan itu benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun. Dengan Celestial Tirk yang bertanggung jawab, bahkan pasukan yang bermusuhan dengan Lu Ming, seperti keluarga Mu, yang menginginkan kematian Lu Ming, tidak berani bergerak dan mengganggu terobosan Lu Ming. Jika tidak, jika mereka membuat Kaisar Surgawi marah, seluruh klanmu akan dikubur bersamanya. Keluarga Hang, keluarga He, dan pasukan lainnya tidak berani bergerak. Pada saat ini, Lu Ming mulai mengendalikan 5 jenis hukum dan mengembangkan jantung dunia di dalam hati Seinnya. Awal mula penerbitan bab ini terkait dengan N0V3.11N. Namun, pada saat ini, 5 hukum nomologi Cai meletus. Sulit bagi mereka untuk hidup bersama. Mereka bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan sobek yang mengerikan meledak. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming melolong panjang. Matanya dipenuhi dengan tekad. Dia ingin terus menerobos. Banyak orang tersentuh, dan banyak orang menghela nafas. Mereka dapat memahami perasaan Lu Ming. Sebagai kesayangan surga yang tak tertandingi, betapa menyedihkannya jika dia terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Jika mereka berada di posisinya, banyak orang juga akan mencoba menerobos dengan segala cara. Puff, puff. Ada lebih banyak retakan di tubuh Lu Ming dan darah menyembur keluar dari retakan itu. Tuan, Lu Xiang-Xiang berkata dengan lembut, air mata mengalir di matanya. Tuan muda, Qiu Yue merasakan hal yang sama. Hatinya terasa seperti sedang dipotong oleh pisau. Setiap orang yang berhubungan baik dengan Lu Ming tidak tahan melihat ini. Di sisi lain, klan Golden Crow, keluarga Wan, dan pasukan lainnya sangat gembira. Mereka berteriak dalam hati bahwa Lu Ming tidak boleh berhasil. Puff! Pada saat ini, retakan muncul di antara alis Lu Ming. Seolah-olah seluruh kepalanya akan terbelah. Ini sangat berbahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan tercerai-berai. Berhenti! Kaisar Langit Kong Yin berteriak dan menekan dengan satu tangan. Kekuatan yang kuat dan mengerikan melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, menguasainya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak ikut campur, Lu Ming hanya akan menemui jalan buntu. Dengan campur tangan Tirk Surgawi, Lu Ming tidak dapat mengendalikan hukum. Hukum itu menghilang dan dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Aku gagal, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dia gagal lagi. Terlebih lagi, itu dengan bantuan Kaisar Surgawi Kong Yin. Namun, dia tetap gagal dan tidak berhasil menerobos. Mungkinkah dia benar-benar memiliki tubuh cacat yang tak tertandingi yang akan membuatnya sulit baginya untuk menjadi Kaisar Surgawi? Dia sangat tidak rela. Sepanjang jalan, dia telah mengalami banyak risiko dan badai.
Dia telah menerobos semua rintangan dan mencapai hari ini, menginjakkan kaki di puncak generasi muda alam primordial. Pada akhirnya, itu dihalangi oleh alam Kaisar Agung, tidak dapat menerobos. Jika dia tidak bisa menjadi Kaisar Suci, semuanya akan sia-sia. Jika perang besar pecah di masa depan, dia tidak akan berdaya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Tidak, sebuah suara meraung di hati Lu Ming. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mematahkan belenggu dan menciptakan keajaiban. Lu Ming, sembuhkan lukamu dulu. Kaisar Surgawi Kong Yin berbicara dan energi hangat melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Dengan aliran energi ini, luka-lukanya benar-benar pulih dengan cepat. Lu Ming menenangkan diri dan mengedarkan teknik kultivasinya. Dia mengendalikan energi dan menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Lu Ming terus memurnikan energi dan membiarkannya mengalir melalui tubuhnya, meresap ke dalam hati Sein-nya. Retakan di hati Sein-nya menghilang dan akhirnya pulih sepenuhnya. Tubuh fisiknya juga telah pulih sepenuhnya, dan luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Lu Ming mengerti bahwa itu semua berkat bantuan Tirk Surgawi. Energi itu mengandung vitalitas yang tak terbatas, itulah sebabnya dia dapat pulih begitu cepat. Kalau tidak, hati Sein-nya akan retak dan dia akan terluka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming berdiri dan berterima kasih kepada Kaisar Surgawi Kong Yin dengan sungguh-sungguh. Orang macam apa alam Kaisar Surgawi itu? Namun, dia dapat membantunya untuk menerobos kultivasinya. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Lu Ming sangat berterima kasih. Sayang sekali. Kaisar Surgawi Kong Yin menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa orang seperti Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi. Lu Ming, jangan memaksakan terobosan di masa depan, satu dapat menyelamatkanmu kali ini, tetapi tidak seorang pun akan dapat menyelamatkanmu lain kali. Jaga dirimu baik-baik. Kaisar Langit Kong Yin berkata sebelum berbalik dan kembali ke kereta perangnya. Tuan, siang-siang Bella percaya bahwa kamu pasti akan menerobos di masa depan dan menciptakan keajaiban. Lu siang-siang berjalan mendekat dan menatap Lu Ming dengan air mata di matanya. Aku juga percaya pada Tuan. Ouyang Molly juga berjalan mendekat. Nov Euro LB1N adalah platform pertama yang menyampaikan bab ini. Tuan muda. Qiu Yue juga berjalan mendekat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Luo Xiang, dan yang lainnya juga datang. Melihat para murid dan teman-teman ini, hati Lu Ming menghangat. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko apapun." Pada saat itu, keluarga Heng, keluarga He, dan pasukan lain yang memiliki dendam terhadap Lu Ming sangat gembira. Mereka tertawa dalam hati dan menghela napas lega. Mu yang benar-benar dibunuh oleh seorang lumpuh. Keluargamu pasti akan membalas dendam. Pakar keluargamu mencibir dalam hatinya saat niat membunuh berkedip di matanya. Baiklah, sudah larut malam, 320 favorit surga teratas, ikuti aku ke alam surga. Katanya. Suara Kaisar Surgawi Kong Yin terdengar. Bas. Dan EBSP, Wosh. Segera, satu demi satu sosok melintas. Satu persatu, favorit surga muda terbang ke kereta perang. Tidak, siang-siang tidak ingin pergi ke alam surga. Siang-siang ingin tinggal bersama Tuan. Lu siang-siang menggelengkan kepalanya. Tuan muda, aku juga tidak akan pergi. Kata Qiu Yue, gelembung juga tidak akan pergi. Aku ingin menemani saudara Lu Ming. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan bergoyang. Sebelumnya, Kaisar Surgawi Kong Yin telah mengatakan bahwa jika Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi, dia tidak bisa pergi ke alam surga. Qiu Yue adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Qiu Yue, pergilah. Lu Ming menatap Qiu Yue. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisi Tuan Muda. Qiu Yue menggelengkan kepalanya. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, Qiu Yue melanjutkan, bahkan jika Tuan Muda mengusirku, aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisi Tuan Muda. Aku masih ingin kembali ke benua hutan belantara surgawi untuk melihat Tuan Tua dan Nyonya. Qiu Yue menatap Lu Ming dengan tekad. Baiklah kalau begitu. Pada akhirnya, Lu Ming menghela nafas dan membiarkan Qiu Yue tinggal. Lu Ming, kamu harus berhati-hati.
Aku juga akan pergi ke alam surga. Pada saat ini, sesosok datang ke sisi Lu Ming. Itu adalah kaisar tanpa bentuk. Direktur, Lu Ming bingung. Mungkinkah kaisar tanpa bentuk akan pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang? Hun Tian dan Tian Huo telah memasuki alam surga. Aku tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Aku khawatir. Kaisar tanpa bentuk menjelaskan. Lu Ming mengerti bahwa kaisar tanpa bentuk akan mencari kaisar Hun Tian dan kaisar api langit. Kepala sekolah, jaga diri. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, Lu Ming, aku harap lain kali aku melihatmu, kau sudah menjadi kaisar. Wu Xiang tersenyum dan kemudian pergi. Lu Ming, aku harap kau bisa menjadi kaisar suci. Ketika 20 tahun telah berlalu, aku akan menantangmu. Jika kau tidak menjadi kaisar suci, semuanya akan menjadi tidak berarti. Pada akhirnya, bila kematian datang ke sisi Lu Ming, meninggalkannya dengan beberapa patah kata, dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi, Kaisar Surgawi Kong Yin berbicara, dan 9 naga sejati meraung, mengguncang surga. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 naga menarik kereta menuju pintu besar di kedalaman langit. Mereka bergegas masuk ke pintu dan menghilang. Anak-anak surga yang bangga lainnya dari alam primordial juga memasuki gerbang dan menghilang. Sebelum Yuan Xin melangkah melewati pintu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Lu Ming juga melihat Luo Changqiong di antara kerumunan. Dia juga salah satu dari 320 orang, dan dia juga melirik Lu Ming dengan dingin. Lu Ming, kuharap kau masih hidup. Aku pasti akan membunuhmu lain kali aku melihatmu. Luo Changqiong mencibir, berbalik, dan melangkah masuk ke gerbang. Tuan, hati-hati. Lu Ming, hati-hati. Suara Lu Xiang, Gelembung, dan Feng Ling terdengar dari pintu. Suara itu datang, tetapi orang itu sudah menghilang. Di kedalaman langit, puluhan ribu sinar cahaya berkelebat, dan kemudian pintu itu menghilang.